kitab suci. Sebelum Protestan ada, ini kitab suci. Protestan ada baru buang karena terlalu Katolik. Kalimat ini tidak dihapus oleh Yesus, tidak dikritik oleh para rasul, dan justru memperkuat pemahaman gereja akan kesatuan tubuh Kristus yang tidak dipisahkan oleh kematian. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos. Menarik ya, ada ajaran pendeta yang membuat saya penasaran. Apa sih yang diajarkan tentang Yesus Kristus? Karena setahu saya pendeta tidak punya kuasa untuk mengajar ya. Mereka itu mengangkat diri sendiri sesuai dengan tradisi reformasi, yaitu tradisi yang diwariskan oleh para orang Katolik pembangkang, lalu mengajar tanpa otoritas yang sah. Sehingga saya itu penasaran untuk melihat, memeriksa apa sih yang diajarkan oleh para pendeta di luar sana. Nah, mari kita bahas tentang apakah doa untuk orang mati itu tidak alkitabiah. Sebuah tanggapan Katolik terhadap tafsir Protestan tentang tradisi dan Makabe. Jadi dalam salah satu sesi tanya jawab teologis yang diangkat oleh seorang pendeta Protestan reformasi, I don't know who he is, kembali muncul pertanyaan klasik yang sering digunakan untuk menegaskan ajaran Katolik. Apakah praktik mendoakan orang mati itu tidak sesuai dengan Alkitab? Dan apakah penerimaan gereja Katolik terhadap kitab Makabe bisa dijadikan dasar yang sah untuk mempertahankan tradisi ini? Kita tidak hanya akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi juga menunjukkan keterbatasan serta inkonsistensi pendekatan hermeneutik Protestan terhadap tradisi, kitab suci, dan sejarah gereja mula-mula. Poin yang pertama, sola scriptura atau sola syllabus. Pendeta yang diwawancarai membela prinsip sola scriptura sambil menyangkal solo scriptura yang ekstrim katanya. Mereka mengklaim menghargai tradisi asal tidak disejajarkan dengan kitab suci. Namun dalam praktiknya, segala bentuk tradisi yang tidak secara eksplisit didukung oleh kitab suci mereka tolak. Ini menimbulkan pertanyaan, bukankah penolakan praktis terhadap tradisi tetap membuat mereka jatuh ke dalam sola scriptura yang mereka tolak secara teoritis? Sola atau solo 11-12. Jika sebuah ajaran tidak layak diterima hanya karena tidak ada dalam kanon 66 kitab versi Protestan, maka yang dipakai bukan lagi kitab suci, tetapi silabus buatan manusia yang memilih dan memilah mana kitab yang boleh dijadikan norma. Inilah bentuk kanon dalam kanon yang ironisnya tidak pernah ditetapkan oleh Yesus maupun para rasul, tetapi oleh Luther dan kawan-kawan di abad ke-16. Good job Luther. Poin yang kedua, tradisi lisan diterima bila mendukung mereka, ditolak bila Katolik. Jadi sebenarnya poinnya bukan mau mencari kebenaran, hanya sekedar anti-Katolik. Pendeta tersebut mengakui pentingnya tradisi lisan apostolik sebagai kontrol formal sebelum ada Injil tertulis. Tapi mereka segera membatasi validitas tradisi itu hanya pada generasi pertama dan langsung menolaknya saat dipegang oleh para pemimpin gereja setelahnya. Ini disebut pendekatan utilitarian terhadap sejarah. Tradisi rasuli dihargai selama belum terlalu Katolik. Padahal menurut 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Santo Paulus secara eksplisit memerintahkan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tapi kok tiba-tiba di mana ayatnya yang menunjukkan bahwa generasi pertama sesudah para rasul kamu pakai, generasi kedua tidak usah pakai lagi ya? Tradisi lisan yang diwariskan para rasul yang dalam gereja Katolik disebut tradisi suci tidak pernah dinyatakan berakhir pada generasi pertama. Yang mengatakan itu Protestan sendiri. Justru melalui suksesi apostolik dan konsili-konsili yang dijalankan gereja, tradisi ini terus dijaga dan disaring dalam terang Roh Kudus. Bukan atas dasar voting mayoritas atau feeling dari jemaat lokal. Poin yang ketiga, kitab Makabe dan kelemahan argumen selektif. Pendeta tersebut dengan cepat merelatifkan kitab Makabe karena itu sebelum Kristus dan menolak maknanya untuk zaman perjanjian baru. Namun mereka lupa bahwa kitab-kitab perjanjian lama seperti Imamat, Ulangan, dan Mazmur yang sama-sama ditulis jauh sebelum Kristus
mereka jadikan dasar dalam khotbah, liturgi, dan bahkan sistem etika mereka. Kenapa hanya Makabe yang didiskualifikasi? Jawabannya sederhana, karena isinya terlalu Katolik. Kitab Makabe menyajikan contoh eksplisit doa bagi orang mati. 2 Makabe 12:46. Suatu pikiran yang baik dan saleh bahwa orang-orang yang telah meninggal akan dibangkitkan, maka ia mengadakan penebusan bagi orang-orang mati supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Ini kitab suci loh. Kitab suci. Sebelum Protestan ada, ini kitab suci. Protestan ada baru buang karena terlalu Katolik. Kalimat ini tidak dihapus oleh Yesus, tidak dikritik oleh para rasul, dan justru memperkuat pemahaman gereja akan kesatuan tubuh Kristus yang tidak dipisahkan oleh kematian. Poin yang keempat, pengorbanan Kristus tidak membatalkan partisipasi kita dalam kasih. Salah satu argumen favorit Protestan adalah korban Kristus sudah final, maka tidak perlu ada doa lagi untuk orang mati. Ini seperti mengatakan, karena Kristus telah mengajar kita mengasihi, maka kita tidak perlu lagi mengasihi satu sama lain. Justru karena pengorbanan Kristus final, kita percaya bahwa segala kasih dan doa kita untuk sesama, termasuk yang sudah meninggal, bersatu dalam karya penebusannya. Kita tidak menambahkan apapun terhadap pengorbanan Kristus, tetapi kita berpartisipasi dalam misterinya. Soal partisipasi ini Protestan yang blank, karena metafisikanya tidak menerima partisipasi. Metafisika nominalistik yang dianut Protestan tanpa sadar itu. Inilah yang ditegaskan oleh Santo Paulus dalam Kolose bab 1 ayat 24. Aku melengkapi dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Coba pendeta mana bisa jelaskan kepada saya bagaimana kalian menafsirkan ayat ini. Poin yang kelima, soal keadilan Allah dan si penjahat yang disalib. Pendeta tersebut menyinggung soal keadilan. Kalau orang jahat bisa langsung masuk surga karena bertobat, di mana keadilan Allah? Jawaban Katolik justru lebih utuh. Gereja percaya akan pengampunan dan keadilan. Tapi keadilan Allah tidak bersifat mekanistik, melainkan penuh belas kasih. Gereja tidak mengatakan bahwa semua yang diselamatkan langsung sempurna. No. Maka dari itu ada purgatorium, purification. Bukan sebagai penebusan ulang, tapi pemurnian akhir dalam cinta dan keadilan. Jadi, saudara-saudari, doa orang mati adalah ungkapan cinta dalam kesatuan gereja. Karena Protestan bukan gereja, jadi memang urus diri masing-masing. You mati ya you mati di situ. Siapa ada peduli dengan kau? Ya kan? Karena Protestan itu egoisme. Kalau kumpulan orang-orang egois yang hanya peduli hubungan pribadinya dengan Kristus, ya namanya bukan anggota gereja, ya seperti itu. Alih-alih bertentangan dengan kitab suci, doa untuk orang mati justru merupakan ekspresi iman yang mendalam pada tubuh Kristus yang satu, pada pengharapan akan kebangkitan, dan pada kasih yang melampaui kematian. Menolak itu atas nama kembali ke Alkitab hanyalah kedok untuk mengabaikan sejarah, membatasi kanon, dan menyederhanakan iman menjadi soal teks tanpa tradisi. Dalam dunia modern yang miskin makna akan kehidupan setelah kematian, justru ajaran Katolik ini menjadi terang dan penghiburan yang besar, bahwa cinta tidak berhenti ketika kematian datang, kecuali kalau itu di Protestan. Maka celakalah kalian yang menjadi Protestan, karena begitu mati Anda dianatema dari gereja Protestan manapun. Good job Protestan.